Sahabat YKP GKI, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu kita dalam bincang Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Amsal pasal 6, ayat 6-11. Tema kita, sikap apatos, penghambat realisasi masyarakat 5.0. Kita akan mengulik ini bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang sudah hadir di studio. Halo Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Ya, baik Ibu. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono melayani sebagai pendeta Universitas Maranatha Bandung. Jadi kita sangat bersyukur beliau meluangkan waktunya datang ke studio di Jakarta untuk mengulik Alkitab bersama kita di sini. Program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana untuk belajar mendalami kitab suci dan kita melihat apa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan masa kini. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita awali ngulik kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta EBM. Silakan Bapak. Ya. Mari para sahabat YKP dan jemaat dimanapun berada, kita bersama mengawali dengan doa. Terpujilah Bapa Surgawi yang memberikan kepada kami melalui Kristus kehadiran Allah yang terus berkarya, bekerja dengan sangat memberkati di dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Karyamu yang menyelamatkan, namun seringkali kami merespon dengan sikap apatis, dengan sikap apatos, sehingga beberapa ataupun kami jatuh di dalam dosa, yaitu dosa kemalasan. Tuhan, padahal Tuhan telah menempatkan kami di dalam satu era yang baru. Era yang disebut dengan Society 5.0. Bapak, karena itu kami ingin mengulas di dalam acara Ngulik Alkitab ini, pemahaman yang baru. Berikanlah kepada kami satu pengertian dari Roh Kudus, apa arti sikap apatos yang menghambat masyarakat 5.0. Kami serahkan percakapan kami di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari kita mulai ngulik ini. Kita membaca Amsal pasal 6 ayat 6-11. Saya akan membaca Alkitab dari studio dan para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Amsal pasal 6 ayat 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita melihat ke Amsal nih Pak. Dan Amsal ini saya kira sudah akrab dengan kita. Pemalas disuruh belajar kepada semut. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami dengan baik, apalagi dalam tema kita tadi bahwa sikap apatos, sikap yang menghambat dalam realisasi masyarakat 5.0 ini. Jadi bagaimana kita memahami apa pesan Amsal ini Pak? Kita mulai dari mana? Ya. Jadi kita harus melihat bahwa akar dari kemalasan itu ada satu akarnya ya Bu ya. Ya. Baiknya kita mulai dari akarnya aja dulu. Oh baik Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa akar dari kemalasan itu adalah apatos. Apatos. Nah, karena itu kita akan mengulas tentang apatos itu apa. Nah, apatos itu dalam bahasa Latin disebut dengan acedia, ya, pakai A-C-E-D-I-A, ya, acedia. Tapi juga kadang-kadang disebut dengan kata desidia, ya, hampir sama. Ya, jadi untuk menggambarkan satu kemalasan yang artinya orang yang tidak bergerak, duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Malas ya. Ya. Tapi sebenarnya juga ada pemahaman yang diterjemahkan lebih cukup kuat ya dalam bahasa Inggris disebut dengan sloth.
sloth ya, atau indolence ya, indolence ya. Yang berarti enggan di dalam melakukan pekerjaan. Jadi ketidaksukaan bekerja, jadi tidak suka kerja. Lalu menolak untuk melakukan aktivitas. Lalu juga ada satu kata lagi, yaitu kata sluggish. Jadi untuk menggambarkan seorang pemalas, karena orang ini memang sama sekali tidak bersemangat, tidak punya niat untuk melakukan sesuatu, lamban ya, untuk menanggapi sesuatu hal. Jadi kira-kira gambaran dari apatos itu semacam ini. Dan ini mungkin kita di zaman sekarang ya Pak, kita paling nggak dia karena era media sosial kita bisa mendengar informasi yang terjadi di Jakarta bahwa istilahnya gini, orang yang pemalas ini mungkin agak sukanya gini, rebahan aja, jadi nggak ngapa-ngapain, tidur aja begitu, tapi pengen berhasil hidupnya. Nah, jadi kalau apatos ini Pak, kan ini tentu Amsal ini lahir dalam tradisi Israel. Nah, bagaimana kemalasan ini dalam pemikiran Israel Pak? Ya. Jadi tadi apatos tadi kan dalam secara umum ya, Bu, ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Amsal ini ya perkataannya. Nah, ada satu kata yang muncul di dalam bahasa Ibrani, yaitu kata atsel ya, A-T-E-S-L ya, atsel ya. Yang artinya tidak disiplin, tidak punya niat ya. Seperti yang tercatat di dalam, boleh dibaca Bu, dalam Amsal 24. Baik. Ayat 30 sampai dengan 31. Nah, itu gambaran dari kata atsel tadi. Dalam kata Ibrani ya Pak ya? Dalam bahasa Ibrani ya, Amsal 20. Saya baca seluruh ayatnya atau? Nah, ayat 30 dan 31 saja. Oke, baik. Amsal 24 ayat 30 dan 31 saya baca. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ya, jadi efeknya dari si atsel ini ya, kebun anggur si pemalas ini ditumbuhi onak. Padahal dia kan bisa mengolah, tapi ya enggak, karena diolah ya ditumbuhi onak. Ya. Nah, ternyata menarik bahwa di dalam kata atsel itu dipakai cukup banyak, jadi 14 kali. Dan itu akan kita lihat pada bacaan kita tadi, mungkin diulang lagi supaya pendengar juga makin melihat ada hubungan yang kuat ya. Saya membaca bagian yang mana Pak? Amsal 6. Amsal 6 ayat 6 dan ayat 9. Baik. Jadi ayat 6 dan 9. Saya baca kembali Amsal 6 ayat 6 dan 9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ini kelompok rebahan nih yang zaman sekarang nih Pak. Ya, di pemalas ini kata atsel tadi atsel, ya. Jadi karena itu diberikan satu nasihat. Ya, kalau belajar pada semut itu. Kenapa semut? Karena semut itu punya kemampuan self leadership. Dan semut itu selalu kolaboratif. Jadi selalu pakai hubungan teman ya, saling mengerjakan sesuatu dan antisipatif terhadap kebutuhan di depan. Lalu kedua, ada kata kedua Bu, yaitu boleh Pak. Di samping kata atsel yaitu kata aslah. Aslah. Nah, aslah kita lihat sebentar di dalam Amsal 19 ayat 15. Amsal 19. Ya, Amsal 19 ayat yang ke-15. Nah, di situ dipakai kata aslah. Saya baca ya Pak. Ya, silakan. Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ya, di situ kata kemalasan dari kata aslah. Aslah. Ya. Nah, juga kita ada kata ketiga ya, supaya kita memahami ya bahwa ternyata malas itu punya banyak kata. Ya, dan kemalasan ini artinya bisa dilihat di mana-mana begitu ya Pak? Bisa, dan mempunyai arti yang ternyata saling memperkuat gitu. Saling memperkuat ya Pak ya. Yaitu kata atsal tayim ya. Atsal tayim. Kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 18. Baik. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Saya baca ya Pak. Ya, silakan. Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, jadi dampaknya merusak ya Pak ya. Iya, jadi kata atsal tayim itu merupakan kemalasan yang luar biasa. Iya. Ya, jadi itu membawa dampaknya sampai runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bocorlah rumah. Wow. Ya.
Jadi betapa berbahayanya. Nah, ketika kata ini Bu, tadi yang kata apa namanya, atsel, aslah, dan asal tayyim, itulah yang disebut apatos. Nah, kira-kira apa namanya? Pemirsa sudah mulai menangkap ya bahwa di dalam kata apatos itu ada 3 kata tadi. Ya. Atsel, aslah, asal tayyim. Baik, itu kan membuka kita untuk mengantarkan kita untuk melihat padanan kata apatos ini. Nah, langsung saja Pak, bagaimana penjelasan dari atsel, aslah, dan asal tayyim ini yang membuat Amsal memberikan perhatian khusus padanya, dan tentu saja kita yang sedang mengulik Alkitab juga harus memperhatikan betul, jangan sampai ini ada pada kita. Silakan Pak. Nah, biasanya kemalasan itu berbahaya di dalam 2 bidang. Nah, karena itu saya akan membahas apatos secara ekonomis ya. Yang satunya apatos secara nurani. Baik. Jadi 2 ini biasanya yang paling berpengaruh. Berarti kita awali dari yang ekonomis. Baik, silakan Pak. Nah, jadi penggunaan kata atsel, aslah, asal tayyim ini adalah merupakan mentalitas yang tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini tidak mampu menghasilkan karya yang sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan. Oleh karena itu perilaku dari si pemalas ya, yang pakai istilah tadi atsel, aslah, asal tayyim ini tidak mampu menghasilkan karya yang produktif dan kreatif. Nah, orang-orang yang malas tersebut ini memang akhirnya kekurangan secara ekonomis. Ya. Tadi yang Ibu baca di dalam Amsal 6 ayat 11 tadi adalah si pemalas akan hidup dalam kemiskinan. Ya. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Gak bisa ditahan ini. Gak bisa melawan penyerbu. Dia sudah penyerbu ini masuk gitu kan. Dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi kalah. Begitu. Ya. Nah, akibatnya orang-orang seperti ini lalu menderita kemiskinan. Nah, kita ini sebagai gereja tentunya kita harus peduli kepada orang miskin pasti. Tapi kadang-kadang gereja mungkin karena kasih sampai lupa bahwa sifat kasih yang edukatif itu diperhatikan. Sehingga gereja tidak memperhatikan bagaimana menolong orang yang miskin yang disebabkan oleh kemalasan. Bayangkan kalau orang mempunyai 3 sifat tadi ya. Atsel, aslah, asal tayyim, lalu diberi bantuan terus. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah, tetapi juga memperkuat kemalasan. Nah, padahal Allah itu tidak pernah menghendaki kemiskinan yang disebabkan oleh karena kemalasan. Baik. Bisa tidak kita membangun satu teologi bahwa kita menentang kemiskinan karena kemalasan? Yang artinya orang-orang seperti ini tidak mampu menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Ya. Waktu dipakai untuk tadi ya berguling-guling, ya, untuk tiduran ya, tidak ada sesuatu yang dilakukan ya. Atau di zaman sekarang mungkin bukan hanya sekadar tiduran Pak, sibuk atau asik dengan media sosial sampai lupa mengerjakan terus bermain itu. Ya. Ada karya produktifnya. Saya kadang-kadang heran sekali. Sepanjang hari itu ada orang terus masuk di dalam media sosial. Kapan kerjanya ya? Tapi saya bingung juga. Nah, hati-hati dengan seperti ini. Kelihatannya berkarya tetapi sebenarnya adalah kemalasan. Nah, padahal kita ini seringkali juga negatif. Allah menentang kekayaan. Allah tidak pernah menentang kekayaan. Siapa bilang? Allah tidak pernah menentang kekayaan. Abraham juga orang kaya. Iya, betul. Ya, tokoh-tokoh Alkitab orang-orang kaya. Ishak juga. Ya. Yakub juga kaya. Tetapi yang ditentang Allah adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Tapi Allah tidak pernah menentang kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Jadi Allah menentang apa? Kekayaan yang diperoleh secara manipulatif, memeras, menerima suap, korupsi, menindas sesamanya. Jadi kita harus menyadari, menempatkan makna kekayaan itu netral. Kekayaan itu netral. Tapi yang salah adalah karakter di balik kekayaan itu. Yang menyebabkan kekayaan membuat orang menjadi jahat. Begitu.
Baik, saya menangkap dua hal di yang Bapak katakan ini ya. Pertama bahwa ini menjadi otokritik buat kita gereja tentu saja, bahwa kemiskinan ini terjadi karena apa? Kalau kemalasan, ya jangan kita melestarikan kemalasan dengan hanya memberi sehingga orang ini tidak mau mindsetnya tidak mau berubah, sehingga dia malah menikmati kemiskinan itu untuk mendapatkan bantuan, salah satunya begitu. Nah, Allah menentang kemiskinan karena kemalasan, dan saya kira itu menjadi otokritik bagi kita semua supaya bisa lebih berhati-hati gitu ya menyikapi kemiskinan di dunia ini juga. Kemudian bahwa Allah tidak menentang kekayaan karena sepanjang itu diperoleh dengan jalan yang baik begitu. Nah, saya memang juga belajar mengenai finansial literasi begitu ya Pak, dan dikatakan memang bahwa uang atau kekayaan itu netral. Dia tidak mengubah orang sebetulnya. Tetapi seperti Bapak katakan tadi, bahwa kalau memang dasarnya orang itu jahat, ketika dia punya power, ketika punya uang, ya keluar yang aslinya. Atau ketika dia dalam keadaan yang susah, keluar juga yang aslinya. Nah, Allah menentang kemiskinan karena kemalasan. Lalu saya ingin, tadi Bapak sudah mulai, bagaimana dengan kekayaan juga Pak? Ya. Jadi mari kita mencoba lebih cermat ya membaca Alkitab. Jadi Allah menentang orang-orang kaya yang korup dan jahat. Tapi Allah tidak pernah menentang orang kaya. Tapi kaya yang korup dan jahat. Berbeda ya kekayaan dan cara mendapatkan kekayaan. Benar. Baik. Nah, karena itu saya mohon Bu, kita membaca bersama Amos pasal 5. Amos pasal 5. Mari baik. pemirsa juga memperhatikan Amos pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Amos pasal 5 ayat 11 dan 12 saya baca ya Pak. Silakan Ibu. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di depan pintu gerbang. Ya. Jadi kembali jelas ya. Allah itu menentang orang kaya yang korup dan jahat. Jadi artinya apa? Menjadi kaya secara benar dan bertanggung jawab justru merupakan tindakan iman. Karena apa? Kalau kita menjadi kaya karena cara yang benar, kekayaan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul. Menolong orang lain. Ya. Ya, jadi yang penting itu sebagai orang beriman itu ada satu bahaya. Kalau kita nih melekat dengan kekayaan yang kita miliki. Itu juga yang tidak boleh ya Pak? Tidak boleh. Sebenarnya selama kita kaya tapi tidak melekat, itu sangat dianjurkan. Kalau bisa menolong orang lain malah itu sangat bagus. Sangat baik lagi, apalagi kemudian tidak melekat lalu dia memberikan kekayaannya untuk orang lain. Dan ada juga orang-orang yang mencontohkan demikian ya Pak ya? Iya, begitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kekayaan itu tidak artinya negatif, kemiskinan kemudian selalu positif. Begitu, ya. Nah, jadi di dalam kemelekatan ini adalah kita sepertinya menjadi bagian yang utuh dari kekayaan itu sendiri. Padahal tidaklah demikian. Kalau orang yang melakukan pekerjaan secara optimal dan profesional, artinya kan tidak harus melekat. Ya. Kekayaan itu diperoleh karena dia melakukan sesuatu yang optimal dan profesional. Nah, berbeda dengan orang yang cinta uang. Ya, cinta uang ya. Harusnya cinta kan kepada sesama, bukan cinta kepada benda kan gitu. Nah, kita baca Ibu untuk membandingkan itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 saya baca, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Cinta uang. Jadi disebutkan akar dari segala kejahatan. Jadi akhirnya dia memburu uang itu sebagai tujuan hidupnya. Padahal memburu itu bisa macam-macam. Karena saya ingin kekaya, saya bisa memburu dengan cara memanipulasi. Ya. Saya bisa mengkorupsi, saya bisa menipu banyak orang ya. Jadi yang salah sebenarnya bukan uangnya, orangnya. Jadi seringkali uang disalahkan. Uang nggak salah. Uang itu benda mati. Yang salah adalah manusianya. Cinta uang. Tapi dari diri kita ini. Dalam diri manusianya itu sendiri. Baik.
Kita akan lanjutkan ulikan kita mengenai apatos ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kita masih berada di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Saat ini kita sedang mengulik Amsal pasal 6 ayat 6-11. Tema kita sikap apatos, penghambat realisasi masyarakat 5.0. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita supaya kita bisa lebih melihat lagi dengan jelas apa hal-hal yang selama ini kita gumuli mengenai Amsal pasal 6 ini. Kita mau lanjut supaya kita bisa mendapatkan pelajaran lebih mendalam mengenai sikap apatos ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan di segmen pertama bahwa Allah menentang kemiskinan karena kemalasan. Allah juga menentang kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, dan apalagi ketika itu digunakan untuk menindas orang lain. Dan kita tadi sudah membaca Amos misalnya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak membuka ngulik kita di segmen kedua ini, mengapa Allah menentang apatos dan bagaimana cara Allah menentang apatos itu, Pak? Ya. Jadi Allah menentang sikap apatos secara ekonomis. Nah, karena apa? Karena orang-orang dengan kategori atsel, asal tayim adalah orang-orang yang tidak punya hasrat untuk melakukan yang terbaik. Mereka tidak ada hasrat ke sana, tidak punya passion untuk melakukan yang optimal, yang profesional. Oleh karena apa? Oleh karena mereka orang-orang seperti ini melekat kepada naluri untuk melakukan sesuatu yang bernilai, sehingga mereka lebih suka dengan enggan, ya, melakukan apa yang bahkan termasuk kebutuhan primer mereka juga enggan. Mereka mengharapkan ada orang lain yang peduli kepada diri mereka. Muncullah satu sikap ketergantungan. Mengasihani diri sendiri? Mengasihani diri sendiri, tergantung kepada orang lain. Jadi intinya, mengapa Allah itu menentang apatos dalam bidang ekonomi? Karena orang-orang yang saya katakan tadi asal tayim ini tidak punya patos kepada martabat dan harga dirinya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti pada poin ini berarti mereka tidak menghargai Allah yang memberi kehidupan begitu, Pak? Ya, jadi menghargai Allah tidak bisa menghargai diri sendiri, seakan-akan mereka hidup tuh ya semua orang harus memikirkan. Nah, karena itu saya boleh mengatakan bahwa orang-orang yang apatos itu sebenarnya tidak menyembah kepada Allah Trinitas. Jadi mereka punya Allah, Bu, namanya. Ini peringatan keras ini, Pak. Baik. Jadi mereka punya nama Allah itu, namanya Deus Otiusus. Jadi Allah mereka ini adalah namanya Deus Otiusus, artinya Allah yang menganggur. Dan Allah kita tidak menganggur, ya. Jadi ini ada Allah yang menganggur, ya, namanya Deus Otiusus ini.
Jadi Allah yang pensiun lah, jadi seperti Allah yang pensiun ya. Dia sudah berkarya, sekarang saya pensiun begitu. Orang pensiun itu apa ya? Diam bermalas-malasan. Nah, Tapi tidak semua orang pensiun bermalas-malasan loh Pak. tidak, artinya tuh ada orang yang menghayati pensiun itu artinya itu bermalas-malasan. Iya. Udah, saya sudah bekerja susah payah, Sekarang saya istirahat. saatnya istirahat. Baik. Begitu. Nah, dalam pengertian inilah asal tayim ini kalau tidak diubah, maka kita tidak menyembah kepada Allah yang benar, Allah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi kepada Dios Otiosus. Nah, padahal di dalam Allah Trinitas itu, kalau kita membaca sikap Yesus ya, kita mungkin membaca di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Baik. Ya, itu ternyata gambaran Allah yang aktif bekerja. Mungkin kita Saya baca ya, Pak. Bu ya. Baik, silakan. Yohanes 5 ayat 17. 17, ya. Baik. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah selalu bekerja. Allah terus bekerja. Aktif. Baik. Itulah Allah yang sesungguhnya, Allah Trinitas tuh. Bukan Allah Deus Otiosus ini. Baik. Ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di dalam konteks orang yang beriman kepada Allah Trinitas, ya semua orang Kristen ya tentunya Allah Trinitas, lalu hidupnya itu bermalas-malasan, maka ada satu peringatan. Ini ayat yang menjadi peringatan bagi kita yang bermalas-malasan ya. Mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika. Ya, 2 Tesalonika ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini tegas dan keras. Keras begitu. Ya. Jadi siapapun ya, kalau nggak mau kerja, tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, berarti apa? Maka tugas gereja di situ adalah mengedukasi, melengkapi, memberdayakan. Dari gereja tidak boleh hanya sekedar memberi yang sifatnya konsumtif. Jadi saya menangkap gini Pak. Jadi pekerjaan ini bukan sebagai beban kalau melihat seperti ini, tapi kan sebagai sebuah anugerah ya, kesempatan untuk melayani. Pekerjaan itu adalah anugerah. Anugerah. Ya. Dan ketika kita melakukan pekerjaan itu adalah suatu kehormatan. Apapun pekerjaan itu. Nah, persoalannya pekerjaan itu masih kita pilah-pilah. Ada yang pekerjaan terhormat dan ada pekerjaan yang tidak terhormat. Ya. Nah, seharusnya kita berani mengatakan semua pekerjaan yang halal tentunya Bu ya, itu adalah pekerjaan yang terhormat. Ya, bahkan tukang sapu pun itu terhormat juga. Cleaning service itu adalah pekerjaan yang terhormat. Ya. Bahkan lebih baik orang menjadi pemulung daripada orang yang tidak bekerja sama sekali. Ya. Karena apa? Di dalam pemikiran teologi reformatoris, semua pekerjaan itu adalah kudus dan mulia. Ya. Nah, sampai saya pernah terkesan itu ya membaca karena pandemi ini, kemudian manajer restoran ini kehilangan pekerjaan. Tapi dia sadar bahwa saya punya tanggung jawab. Dan dia melamar kemana-mana tidak bisa. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, dia bersedia menjadi tukang parkir. Iya. Nah, dari seorang manajer menjadi manajer, bayangkan itu. Nah, masalahnya terjadi bagi negara-negara yang pernah dijajah. Ya, termasuk Indonesia. Jadi menganggap bahwa pekerjaan kasar itu adalah pekerjaan yang memalukan. Ya. Itulah namanya mental feodalisme. Mental feodalisme. Dan itu harus dikikis, harus dibuang. Banyak sekali di antara jemaat itu banyak orang-orang yang bermental feodalisme. Dan pekerjaan ingin makan enak ya. Ingin segala kebutuhannya terpenuhi. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Dianggapnya pekerjaan yang memalukan. Coba kalau kita pernah datang suatu saat ke negara-negara maju. Ya, orang yang membersihkan rumput, dia merasa happy-happy saja. Dia merasa percaya diri. Karena pekerjaan tidak pernah merendahkan dirinya. Gitu. Baik, setiap pekerjaan adalah kudus dan mulia, dan barangkali itu di tengah-tengah kehidupan kita yang memang harus bekerja dan berjuang, kita perlu mematri itu dalam hati kita, tidak ada pekerjaan yang buruk selama itu dilakukan dengan baik dan tujuan yang baik gitu ya Pak ya. Khususnya di masa pandemi. Di masa pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Ya. PHK saya tidak diterima.
Loh, itu bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Kita bisa melakukan pekerjaan Yang lain. Ya. apapun yang benar. Baik, kita sudah melihat bahwa Allah menentang kemalasan dalam bidang ekonomi. Lalu, apalagi kemalasan atau apatos yang ditentang oleh Allah, Pak? Tadi yang pertama adalah apatos dalam bidang ekonomi. Tapi juga yang berbahaya lagi itu adalah apatos secara nurani. Bagaimana maksudnya ini, Pak? Jadi di dalam apatos secara nurani ini adalah yang tadi dimulai dengan kata 3 kategori tadi ya. Atsel, aslah, atsal tayyim ini adalah orang-orang yang secara nurani tidak peduli dengan sesama dan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia betul-betul tidak peduli. Tadi yang pertama kan tidak peduli pada dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, sekarang ekonomis, pada orang lain. Pada orang lain. Baik. Jadi orang seperti ini punya mentalitas yang dingin, tanpa peduli, acuh tak acuh, ya. Dia tidak responsif dengan apa yang menjadi jeritan orang lain di sekitarnya. Dia tidak peduli sama sekali. Seperti tumpul begitu. Yang penting saya happy. Yang penting saya happy dan semua orang memperhatikan saya begitu. Nah, karena itu orang seperti ini pada tingkat yang lebih lanjut dia akan memilih membiarkan kejahatan. Wah. Membiarkan kekejaman, membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Jadi dia bisa memalingkan wajah dengan dingin saat sesama di dekatnya sedang mengalami kesulitan atau kecelakaan. Dia tutup mata. Apa urusannya dengan saya? Ya. Begitu. Dan mungkin di kota besar ini bisa kita lihat, Pak, terjadi sehari-hari. Ya. Apakah orang jatuh kecelakaan? Yang penting saya jalan terus. Tidak ada urusannya. Itu biarkan nanti ada orang yang ngurusi. Gitu. Nah, karena itu di dalam kategori yang kedua ini merupakan sesuatu yang memperkuat kejahatan itu sendiri. Karena kita tidak ambil bagian, maka kita sebenarnya bagian dari kejahatan itu sendiri. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa kejahatan langgeng? Padahal itu peranan kita juga. Peran kita juga, karena kita tidak cuek. Iya, tidak peduli begitu. Tidak peduli. Baik. Jadi kita membiarkan kejahatan, kesalahan, ketidakadilan berlangsung, padahal kita telah menjadi bagian dari kejahatan itu. Kita berandil melanggengkan kejahatan itu. Nah, karena itu ada satu ayat Bu yang sangat baik ya. Baik. Nah, ayat ini mungkin harusnya harus dicatat, kalaupun ditulis di dinding ya, supaya kita ingat terus ya. Kita membaca di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel 3 ayat 18. Ya. Baik. Di dalam Yehezkiel 3 ayat 18 ini Allah itu menuntut pertanggungjawaban apabila kita tidak menyampaikan teguran, nasihat atau kritik kepada orang yang berbuat jahat. Silakan Ibu baca. Bacakan. Baik. Sahabat kita memperhatikan Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya. Nah, berarti kita harus peduli pada orang lain nih, Pak. Ya, kita memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak menegur, kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Dan kita diminta pertanggungjawabannya. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ternyata sikap diam itu adalah bukan berarti kemudian kita netral. Itu malah bagian kejahatan itu sendiri. Bagian dari kejahatan itu sendiri. Wow. Nah, karena itu orang Kristen kan dipanggil untuk menyampaikan apa? Suara kenabian. Menyampaikan firman Tuhan. Berani enggak di tengah-tengah yang salah itu kita menyampaikan itu? Nah, kita ini kan seringkali orang timur itu kan orang apa di Indonesia nih tenggang rasa begitu kan. Sungkan ya. Sungkan ya. Tidak enak hati begitu kan. Nah, tetapi dengan sikap itu kita orang Tionghoa mengenalnya paisengki. Paisengki. Nah, itu adalah bagian dari kejahatan. Karena itu saya pernah mengatakan sikap paisengki ataukah sikap tidak enak hati ataupun apa namanya? Ibu sebutnya tadi apa? Sikap bertenggang rasa yang seperti itu tidak alkitabiah. Ada orang yang protes, gimana sih Bapak mengatakan paisengki bukan bagai sikap yang tidak alkitabiah?
Karena Yesus berkata apa? Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, lebih daripada itu apa? Diam. Mungkin tantangannya begini ya Pak. Saya salah seorang yang orangnya suka ngomong terus terang. Jadi memang ketika menyampaikan kebenaran itu kita jadi tidak disukai orang. Jadi apakah itu mungkin orang memilih untuk tidak bicara apa-apa ya daripada nanti gesekan begitu? Ya, memang takutnya di situ. Ya. Orang mengapa tidak berani mengatakan kebenaran karena dia menghindari konflik. Ya. Tapi saya bisa menyampaikan, sampaikanlah kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Ya. Sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, kalau dengan cara yang benar dia masih marah, terimalah itu sebagai satu kehormatan. Baik, terimalah itu sebagai satu kehormatan begitu. Kehormatan untuk menerima itu. Ya. Permusuhan itu. Ya. Kebenaran harus tetap disampaikan. Harus disampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan. Kita tidak boleh malas juga memberikan pertolongan kepada yang lain. Baik. Jadi saya menangkap begini Pak dari penjelasan Bapak bahwa sikap apatos ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi tadi itu menyasar pada diri kita bahwa kita nggak mau bertanggung jawab, kita berharap orang lain memperhatikan kita dan menolong kita terus-terusan seperti itu. Tapi ternyata ada juga sikap apatos secara nurani dan ini malah jauh lebih buruk ya Pak ya. Nah, seberapa parah, seberapa buruk dampak ditimbulkan oleh sikap apatos dalam secara nurani ini yang kemudian bahkan menjadikan penulis Alkitab melihat ini sebagai sebuah dosa, Pak. Iya. Jadi dampaknya separah apa, Pak? Jadi untuk kesana itu sebenarnya di dalam Injil itu kan pernah diceritakan itu ya, di dalam Lukas pasal 10 itu ya, ayat 30 sampai 36 itu ya, tentang orang Israel itu ya, perumpamaan orang Samaria begitu ya. Lalu imam lewat, orang Lewi lewat. Nah itu sikap apatos. Nah orang Samaria kemudian peduli. Nah dia patos. Nah dari sana kita bisa melihat bahwa inilah sikap orang Lewi, orang imam yang membiarkan. Itu oleh Yesus dianggapnya sebagai dosa. Nah karena itu dapat dikatakan bahwa apatos itu merupakan salah satu dari dosa maut. Sikap atsel, asal tayim itu menghasilkan sikap yang destruktif bagi diri sendiri, orang lain, sesama, tapi juga dan harkat kemanusiaan atau humanitasnya. Nah, mentalitas pemalas ini yang destruktif ini sangat menarik di dalam Amsal 26 ayat 4 itu ya. Nah, kita akan mencoba melihat di dalam Amsal 26 ayat 14. Baik, saya bacakan ya Pak. Ya, Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi si pemalas ini ya, ini digambarkan seperti engsel itu ya, yang tidak pernah bergerak. Jadi bergeraknya itu terbatas. Cuma ngeflip. Iya, jadi terbatas sekali ya. Jadi ada apatos secara ekonomis sehingga dia miskin, tapi juga nurani sehingga dia tidak peduli dengan sesamanya. Dia hanya hidup pada dunianya sendiri, di tempat itu sendiri, berguling-guling di tempat tidurnya, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan atau dia persembahkan bagi masyarakat. Tidak ada sumbangsinya, begitu ya? Sekitarnya begitu. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita mengenai sikap apatos ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 dengan tema sikap apatos penghambat realisasi masyarakat 5.0. Kita sudah berada di segmen terakhir, maka kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar mengenai sikap apatos ini dan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi saya langsung kembali ke Bapak Pendeta YBM. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa sikap apatos dalam bidang ekonomi dan juga secara rohani adalah sesuatu yang berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain. Dan kita menyadari saat ini kita berada di era industri 4.0 dan bersiap-siap menuju masyarakat 5.0. Lalu, bagaimana kita melihat sikap apatos ini, Pak? Supaya kita tidak terus berputar di situ seperti engsel pintu tadi, Pak. Silakan. Ya, Ibu. Jadi, kita bersyukur bahwa kita tuh mengalami satu revolusi industri yang disebut 4.0. Ya, sudah melewati 3.0 yang sifatnya lebih kepada komputer. Tapi kita sudah lebih daripada sekedar komputer. Yaitu bahwa kita memiliki apa yang disebut dengan teknologi artificial intelligence, yaitu teknologi kecerdasan buatan. Sehingga dengan kecerdasan buatan ini, maka memori kita ini sudah sebagian besar diganti oleh komputer. Nah, maka sekarang komputer itu disebutkan sebagai media namanya Internet of Things. Jadi internet untuk semua hal. Segala hal dihubungkan dengan komputer, jadi secara komputerisasi. Ya. Nah, apa efeknya? Maka manusia ini kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi secara sosial dan personal, karena semuanya diganti tadi. Internet. Ya, contohnya nanti ini acara Ngulik Alkitab, ya, nggak perlu ketemu, pakai internet juga, nggak pernah ketemu lah secara fisik, ya. Nah, akhirnya bisa ke sana gitu, ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan apatos tadi? Ya, jadi artinya kalau tidak hati-hati, sikap apatos, kemalasan ini semakin dipupuk, dikuatkan oleh revolusi industri 4.0 ini. Jadi kemudahan ini menyuburkan sikap apatos, Pak? Apatos itu bisa menyuburkan, ya? Bisa. Jadi sepanjang hari dia di tempat itu ya, guling-guling megangi HP terus begitu, ya, gadget terus. Ya. Nah, itulah yang saya sebut menjadi jerat yang melumpuhkan kemampuan manusiawinya. Sebab manusia di sini hanya berperan sebagai users, sebagai pengguna. Nah, kita akhirnya tidak pernah menjadi seorang yang menjadi pencipta, menjadi creator, itu tidak pernah. Nah, padahal kan manusia itu seharusnya tetap apapun harus menjadi master. Dia harus menjadi tuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan teknologi yang menjadi tuan, lalu manusia hanya menjadi usernya, begitu. Nah, itu yang saya katakan menjadi satu jerat yang berbahaya. Jadi apatos ini bisa menjadi sebuah kesempatan atau media manusia ini menjadi seorang yang konsumtif secara teknologi. Itu juga tidak terlalu baik tampaknya, ya, Pak? Ya, jadi berbahaya sekali. Emang kemudian ini bisa kita tapi itu menjadi jerat. Kita akhirnya kehilangan kodrat kita yang paling mendasar, yaitu kemanusiaan kita yang kreatif. Karena manusia itu menjadi konsumtif, tergantung kepada teknologi, lalu manusia akhirnya gampang sekali diperalat dan dia menjadi aktif, ya, dengan fitur-fitur gadget dalam bidang hiburan,
Lalu pemikiran tidak perlu mikir, copy paste, ya. Muncul apa? Plagiarisme. Dan mudah dipengaruhi oleh berita atau informasi yang palsu atau hoax, ya. Nah, bukankah masyarakat kita seperti ini? Kita sebarkan apa? Langsung ada reaksi. Orang tidak pernah berpikir secara mandiri, secara kritis, ya. Dia digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang kehilangan kemampuan berpikir kritis, ya. Kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pemikiran yang otentik, yang asli dari diri sendiri. Ya. Kemudahan yang kita terima, dinikmati di era industri yang sebetulnya kita syukuri ini membuat orang menjadi malas berpikir dan menjadi tumpul begitu ya, Pak? Jadi saya prihatin ya, misalnya kita di dalam menuliskan satu gagasan itu banyak copy paste. Iya. Ya, dan copy paste itu pekerjaan yang paling gampang. Lalu supaya kelihatannya pintar diganti-ganti sedikit-sedikit aja. Diredaksi, diedit sedikit-sedikit. Lalu dia sebut ini tulisan saya. Tulisan dengan namanya dia. Sebagai seorang editor, saya melihat hal-hal semacam itu. Kenapa orang tidak? Karena orang tidak percaya diri, tidak punya kemampuan untuk, biarpun pemikirannya itu kurang bagus, tapi dia mengatakan ini. Dan akhirnya kan prosesnya itu kan menjadi lebih bagus lagi. Ya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita membaca di dalam Amsal 21 itu, Bu, ya. Ini baik, Pak. Bagaimanakah efek dari kemalasan itu membawa, ya, kerusakan kepada pelakunya, ya. Amsal 21 ayat 25. Baik. Amsal 21 ayat 25 saya bacakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jadi enggan bekerja, dari ini simbol, jadi dia enggan berpikir, enggan meneliti. Ya. Berapa banyak orang melakukan penelitian, dia hanya mengambil ide-ide dari yang lain, dari internet, dari Google, gampang sekali. Lalu diredaksi, dirumuskan seakan-akan ini adalah gagasan. Padahal dia tidak ada ide-ide yang baru. Nah, itulah yang berbahaya sekali, menjadi jerat dalam revolusi industri 4.0. Nah, Ibu tadi bertanya bagaimana nanti menuju masyarakat 5.0. Nah, ini yang harus kita perdalam lagi, Bu. Kita percakapkan kembali. Baik. Menarik bahwa ayat yang barusan saya bacain dan saya baca kembali, Amsal 21 ayat 25 ini, dikatakan di sana bahwa si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ini kan sebuah peringatan yang sangat serius saya kira, Pak, dan harus disikapi bahwa orang malas itu keinginannya banyak, pengen ini, pengen itu, tapi dia tidak juga mendapatkannya karena ya dia tidak berupaya. Akhirnya apa? Kalau saya perhatikan begini, muncullah iri hati terhadap orang yang berhasil padahal orang itu bekerja keras. Ini kan jadi bahaya sebetulnya, menyalahkan orang lain. Oh, dia kaya jadi jahat segala macam, nggak mau berbagi, sementara dia sendiri hanya seperti engsel tadi, dia berputar-putar saja di situ. Nah, karena ini merupakan peringatan yang serius pada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk, kan mentalitas ini harus ditransformasi, Pak. Terutama kita orang-orang percaya. Tadi sudah dibaca dalam Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan bekerja sampai sekarang dalam Yohanes tadi. Nah, kan mental kita masih diubah. Kata presiden kita, Pak, revolusi mental. Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dan menarik bahwa nasihatnya dari kitab Amsal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Belajar dari apa? Yang paling sederhana, belajarlah dari semut. Kecil ya semut itu, Pak? Semut itu, belajar dari semut. Nah, mari kita membaca ya, karena ini tokoh si semut ini ternyata disebutkan. Ya, jadi baiknya kita dengar bagaimana tokoh si semut ini ya. Kita membaca Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita kembali ke teks kita ya, Pak, ya? Membaca teks. Kita baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Baik, saya baca kembali yang menjadi teks kita tadi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bijaksana sekali dan rajin sekali, Pak. Dan memang apa yang dikatakan Amsal itu benar, ya. Bahwa semut ini adalah hewan yang gigih.
Lalu dia punya kelebihan lain, berkolaborasi. Kolaborasi. Nah, pada zaman sekarang itu kan kata kolaborasi. Pada semua dari dulu itu sudah kolaborasi gitu. Dan penuh antusiasme dalam melakukan sesuatu. Gak pernah ada kita lihat semut itu yang sedang berbaring. Bekerja terus, selalu berjalan, ya, menyapa temannya, mengajak temannya untuk bekerja gitu. Nah, inilah poin penting, Bu, bahwa bagaimana menjadi masyarakat 5.0 itu. Itu saya sebut menjadi tuan yang manusiawi. Tuan yang manusiawi apa? Yang seperti semut tadi itu. Yang mempunyai sikap gigih, kolaboratif, bisa memimpin dirinya sendiri, dan mengajak orang lain, ya Pak. Lalu dia bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan menyediakan makanan supaya ada cadangan. Nah, inilah tekanan dari makna masyarakat 5.0. Kalau revolusi industri 4.0 itu tekanannya kepada kecanggihan teknologi, artificial intelligence, the big data, ya, atau kemudian Internet of Things, maka sekarang masyarakat 5.0, manusialah yang harus menjadi master, menjadi tuan, ya? Menjadi tuan di tengah-tengah revolusi industri yang sudah canggih itu. Nah, ini kontradiktif dengan kalau orang apatos, nah dia akan menjadi penghalang terwujudnya masyarakat atau society 5.0. Tidak berkontribusi apa-apa. Tidak berkontribusi. Bahkan dia menjadi semacam benalu. Ya, parasit. Menghambat gitu. Nah, karena itu setiap orang di dalam era yang akan sedang berjalan ini, berubah ini, maka setiap orang dituntut untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks dengan cara apa? Gigih, berkolaborasi sebagai tim kerja profesional, kritis dan kreatif. Maka tidak ada cara lain bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen, bahkan saudara-saudara yang di luar iman Kristen juga dipanggil dengan panggilan yang sama, menjadi tuan yang manusiawi di dalam masyarakat 5.0 ini. Ya. Baik, bukan hanya kali ini Alkitab ataupun Alkitab mengajak kita untuk belajar dari binatang. Kadang-kadang disuruh pergi kepada pelanduk misalnya begitu, dan kali ini kita disuruh untuk atau dinasihatkan untuk belajar kepada semut. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada kegigihan yang dimiliki oleh semut yang harus kita pelajari. Dia tidak pernah diam berbaring-baring, dia terus bekerja, berkolaborasi begitu ya. Nah, satu lagi tadi yang Bapak sebutkan bahwa semut ini memiliki self leadership. Nah, bagaimana ini kita melihatnya patos yang demikian itu boleh muncul dalam diri kita sebagai umat Tuhan dalam society 5.0 ini, Pak? Jadi kan inti dari masyarakat 5.0 itu adalah sekarang orang itu tidak membutuhkan pemimpin formal. Tapi setiap orang itu harus punya kemampuan memimpin diri sendiri. Self leadership. Nah, dengan self leadership itu orang akan gigih, kreatif, antusias. Dia ngerti apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, self leadership itulah yang dipakai untuk mengelola teknologi dan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, supaya dasarnya kuat, pakai apa? Nilai-nilai iman. Dalam hal ini adalah nilai-nilai iman Kristus yang transformatif. Jadi pengajaran Kristus ini, kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu sampai sekarang nih, ternyata sangat relevan sekali. Injil itu betul-betul adalah kabar baik. Ya. Jadi di dalam terang itu, teknologi itu hanya alat. Dia media saja. Teknologi baru bermakna baru itu mempunyai nilai kalau dibangun di atas dasar karakter dan spiritualitas iman Kristen. Dan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Saya akan terpikir begini, Pak. Apakah justru Bapak mengatakan bahwa Injil sangat relevan dengan kita dan justru melihat bagaimana skala perkembangan justru industrialisasi yang kita hadapi dan masyarakat 5.0 ini, saya baru berpikir apa mungkin justru Injil ini menyiapkan kita untuk melihat dan menyikapi, Pak, sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi sekarang, kita udah tahu apa yang harus kita buat justru. Jadi semakin kita membaca Alkitab, ya, jadi
membaca Alkitab itu semakin intensif, apalagi membaca ajaran Kristus. Itu saya pribadi, Bu ya. Saya dimampukan untuk melihat realitas dunia ini dengan cara pandang yang semakin luas, semakin mendalam. Dan saya menemukan inti-intinya yang paling dasar. Dan saya menyebutnya, untuk memudahkan saya menyebutnya ada 5 model spiritualitas. Ya, patos ya, bukan apatos, tapi spiritualitas patos bagi setiap umat percaya. Dalam terang Injil tadi itu. Ya, yang pertama adalah pemimpin yang mandiri. Jadi adalah pemimpin yang mandiri. Self leadership, yang bisa memimpin diri sendiri secara produktif dan punya inisiatif. Jangan bekerja atau melakukan sesuatu karena diperintah orang lain. Dan itu saya kira di pandemi ini jelas ketika orang work from home, orang harus tahu apa yang dilakukan, bukan karena diperintah atasan atau diawasi, tapi harus sendiri, Pak. Jadi itu poin 1 itu, ya, self leadership. Yang kedua adalah apa? Mengelola waktu sebagai kairos. Jadi waktu itu adalah kairos, artinya kesempatan yang tidak akan terulang. Betul. Dan ada yang mengatakan harta yang paling berharga sebenarnya adalah waktu. Waktu. Nanti kalau kita tidak percaya saat kita mendekati saat terakhir ya, kita mau dipanggil berapa menit lagi, Tuhan berikan saya 10 menit. Nggak bisa, cukup 3 menit. Baru kita tahu itu bahwa waktu itu adalah satu anugerah yang harus kita sikapi dengan sangat baik. Ya, pengelolaan yang baik, kairos tadi. Yang ketiga adalah apa? Ini penting, mengembangkan kemampuan soft skill. Ya, kalau orang punya leadership, dia punya mampu mengelola, tapi tidak punya soft skill, ya tidak bisa. Ketinggalan juga. Ketinggalan. Soft skill ini wujudnya apa? Pengembangan talenta, kompetensi, gitu. Semua hal-hal yang bisa mendukung kita untuk berkarya lebih baik. Lalu yang keempat, supaya tidak salah apa? Penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kompetensi itu dilakukan secara etis. Penting juga ini. Itu poinnya, menjaganya etis. Dan yang terakhir adalah seluruhnya dilakukan untuk apa? Pembela keadilan bagi setiap orang yang tertindas dan lemah. Supaya kita tidak apatis secara nurani. Nurani tadi iya. Kita punya tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain, pada society ya Pak. Jadi ada 5 nih yang perlu kita ingat ya. Ada self leadership, lalu kemudian menggunakan waktu secara kairos. Yang ketiga, soft skill kita, talenta, kompetensi dikembangkan. Yang keempat, melakukan segala sesuatu dengan cara yang etis. Yang kelima, membela keadilan bagi setiap orang yang tertindas dan lemah. Dan itu harus ada pada kita, umat Tuhan. Betul. Yang hidup di zaman kini dan saat ini sedang menyaksikan ngulik Alkitab. Baik, Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Apa pesan yang bisa menjadi penyemangat bagi memotivasi para pemirsa ngulik Alkitab untuk juga menerapkan sikap yang baik, patos ya, bukan apatos, patos yang baik dalam kehidupan mereka? Ya, jadi sahabat YKB dan jemaat ataupun dimanapun saudara berada, kita sekarang ini mulai berada di masyarakat 5.0. Ya. Nah, kita nih harus terampil menggunakan teknologi. Ada kecerdasan buatan, kita manfaatkan. Kita harus mengembangkan kompetensi kita, soft skill kita. Tapi itu semuanya harus didasari oleh nilai-nilai iman kepada Kristus. Jadi nilai iman kepada Kristus itu adalah poin yang paling utama. Baik. Nah, karena itu izinkan saya sebelum kita mengakhiri membaca satu ayat ya Bu. Boleh Pak, silakan. Supaya ini menjadi ayat yang betul-betul sangat bagus ya. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Bagaimana kita di dalam masyarakat 5.0 ini harus bersikap. Yang baca Bapak atau saya? Ibu tolong. Oke, baik. Membaca saya Efesus akan membaca Efesus, surat Efesus pasal 5 ayat 15 ayat 15 17. sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ayat yang sangat luar biasa. Yang menjadi pegangan bagaimana sih hidup di dalam masyarakat 5.0 itu. Dan ayat ini mengajarkan bahwa
siapapun kita yang malas, kita sedang melakukan dosa yang mematikan. Siapapun. Jadi siapa yang malas adalah orang yang tidak beriman, bahkan lebih keras lagi. Jadi orang beriman ini bukan soal saya tidak percaya pada Yesus. Kalau saya malas, saya termasuk orang tidak beriman dan akan binasa untuk mendapatkan hukuman. Dan catatan yang berikutnya adalah Allah tidak pernah berpihak kepada orang yang miskin disebabkan karena kemalasan. Allah tidak akan pernah berkenan kepada orang miskin karena penyebabnya kemalasan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Maka berkat Tuhan akan melimpah. Itu harus kita percaya. Kalau kita melakukan yang terbaik, tidak ada orang miskin. Miskin itu artinya orang yang tidak mungkin lapar, tidak mungkin. Dia akan tetap hidup karena dengan melakukan yang terbaik itu Tuhan tidak akan menahan berkatnya dicurahkan kepada orang-orang yang bersikap demikian. Baik. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Waktu juga adalah anugerah dari Tuhan. Pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan. Segala sesuatu anugerah dari Tuhan. Kita sikapi itu bukan dengan sikap apatos, tetapi kita sikapi dengan syukur. Dan salah satu cara bersyukurnya adalah jangan malas. Karena dengan bekerja, kita memberikan kontribusi yang baik bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat, dan itu memuliakan Tuhan. Tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Sama-sama. Kiranya bincang kita menjadi berkat bagi seluruh pemirsa Ngulik Alkitab. Terima kasih juga kepada Anda para sahabat setia kami di Ngulik Alkitab yang sudah bersama-sama dengan kami di Ngulik episode ini. Terima kasih untuk dukungan Anda, like ataupun membagikan link kepada orang lain dan di sosmed Anda. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YKB GKI TV untuk mendapatkan update konten terbaru. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kita tutup Ngulik ini dengan doa oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya, mari saudara-saudara kita bersama berdoa. Bapa yang maha baik, di dalam Kristus Engkau menyatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berikanlah kepada kami spiritualitas yang sungguh-sungguh, menggunakan waktu, bahkan juga talenta yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami tidak sampai melalaikan satu waktu sedikit pun untuk bermalas-malasan. Bapa yang maha baik, karena itu ingatkan kami, ketika kami mengembangkan sikap apatos, sesungguhnya kami tidak atau belum mengenal Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya Allah kami adalah Deus Otiosus. Tuhan, manakala di antara kami yang saat ini tersentuh oleh ulasan Ngulik Alkitab tentang sikap apatos yang menghambat masyarakat 5.0, Tuhan mampukan mereka, setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengubah cara berpikir, karakter, kebiasaan, pengelolaan waktu yang ada, supaya kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami di dunia ini sangat terbatas dan fana, namun biarkanlah yang terbatas dan fana ini kami kelola secara bertanggung jawab dan kreatif. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja memampukan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang produktif, yang kreatif, yang memberkati, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang apatos secara ekonomi dan nurani. Demikian doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV.
Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.